Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Putvitasari dari SDN Gunung Sari 3. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, calon guru penggerak diminta untuk yang pertama, membuat rancangan atau skenario 2 kasus yang ditemui di sekolah masing-masing. Yang kedua, melakukan praktik segitiga restitusi dalam penanganan kasus yang sudah dipilih. Dan yang ketiga, meminta tanggapan murid atas praktik segitiga restitusi yang dilakukan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Gusin 2004. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana sebagai guru kita biasa mengucapkan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya Bapak atau Ibu guru bisa menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya Bapak Ibu guru bisa membuat kalimat pertanyaan seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya memberikan contoh penerapan kasus 1. Saya menyediakan beberapa pertanyaan yang saya siapkan di percakapan tentang menstabilkan identitas murid saya. Yang kedua yaitu skenario validasi tindakan yang salah. Kemudian saya kembangkan skenario dialog saya menuju ke tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Pada video kasus 1 ini yaitu Alia menangis karena telah didorong oleh gadis. Ketika mengingatkan gadis agar tidak membuang sampah sembarangan. Hei gadis, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Itu kan gak baik buat lingkungan. Hai Alia, ya gak apa-apa lah, terserah aku dah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, tadi Bu Vida dapat laporan dari ketua kelas bahwa Alia menangis. Apakah itu benar, Alia? Iya benar Bu. Kenapa? Apakah ada yang bisa Bu Vida bantu? Iya, ada. Iya, apa yang terjadi, Alia? Tadi saya didorong sama gadis. Didorong karena apa? Karena saya mengingatkan kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, tadi gadis membuang sampah sembarangan ya. Baik, apakah itu benar, gadis? Ya benar Bu. Oh, seperti itu. Baiklah, apakah membuang sampah sembarangan itu termasuk perbuatan yang baik? Tidak Bu. Terus kenapa kamu membuang sampah sembarangan, gadis? Karena saya malas untuk membuang sampah di tempatnya. Oh, pasti semua orang malas untuk mencari tempat sampah ya. Akan tetapi
apakah gadis tahu kalau membuang sampah itu akan berdampak apa? Banjir. Nah, menyebabkan banjir dan juga mengotori lingkungan. Nah, gadis sudah tahu ya kalau seperti itu. Baiklah, karena di sini Bu Fida tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Baiklah, karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Nah, sekarang gadis, apa yang akan gadis lakukan setelah membuang sampah? Akan mengambil sampah 10 dan saya tadi membuang sampah 1. Oh baiklah, berarti gadis akan berjanji untuk mengambil 10 sampah karena tadi sudah membuang sembarangan 1 sampah. Apakah seperti itu? Ya, Bu. Baiklah Alia, apa yang harus dilakukan gadis untuk memperbaiki masalahnya? Saya ingin gadis meminta maaf dan menggantikan snack saya yang terjatuh tadi. Oh, jadi gadis harus meminta maaf dan juga menggantikan snacknya. Baiklah, apakah gadis bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Baiklah. Nah, sekarang Bu Fida mau tanya, keyakinan kelas apa sih yang tidak kalian lakukan? Ayo. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan atau menjaga Iya, menjaga kebersihan dan juga apa? Menyayangi. Iya, menyayangi sesama teman. Baiklah, kalau masalahnya sudah selesai, sekarang kita harus mentaati keyakinan kelas, yaitu dengan cara menjaga kebersihan dan juga menyayangi sesama teman. Baiklah, sekarang kalian boleh keluar kelas. Silakan. Pada kasus kedua ini, yaitu gadis sedang terlambat masuk ke kelas, sehingga ibu guru tetap mengizinkan gadis untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Ketika jam istirahat, barulah ibu guru memanggil gadis untuk menanyakan perihal keterlambatannya. Masuk. Assalamualaikum. Maaf, saya terlambat. Iya gadis, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam gadis. Maaf, Bu, saya telat. Iya gadis, ibu mau tanya, kenapa gadis tadi terlambat? Karena saya menonton film Korea dan saya tidak menyalakan alarm. Oh, gadis lupa menyalakan alarm. Gadis tidur jam berapa tadi malam? Tadi jam 10, Bu. Baiklah, kira-kira kalau gadis datangnya terlambat itu berkonsekuensi apa gadis? Tidak pagi bangun kesiangan dan akan menyalakan alarm setiap hari. Oh, seperti itu. Jadi gadis sudah berjanji akan menyalakan alarm dan tidur tidak larut malam. Baiklah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah gadis tidak lakukan? Yaitu tentang kedisiplinan. Tentang kedisiplinan. Baiklah, datang terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Bu Fida juga biasanya datang terlambat, tapi dengan tidak disengaja karena bangun kesiangan. Akan tetapi kita harus memperbaiki diri kita agar tidak datang
Sekarang terlambat lagi, bukan begitu gadis? Ya, Bu. Baiklah, sekarang gadis boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi skenario kasus 1 dan 2 pada kasus segitiga restitusi yang saya lakukan. Selanjutnya yaitu di sini saya menyiapkan video tanggapan dari siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fidra. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran di kelas dan sekolah. Saya sangat senang karena saya tidak dimarahi ataupun diberi hukuman ketika saya melakukan kesalahan. Dan saya menyadari bahwa saya harus menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi penerapan dari segitiga restitusi yang saya pelajari pada modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.